Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita membutuhkan uang, materi, kekayaan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan kita sehari-hari. Tapi bila suatu kondisi yang membuat kita hanya fokus pada materi, uang atau kekayaan, maka suatu waktu kita akan mengabaikan Tuhan dan kita berubah menjadi manusia yang egois, menutup diri terhadap sesama. Orang seperti ini Yesus mengingatkan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kemarin kita mendengar orang muda yang kaya itu gagal mengikuti Yesus karena dia terikat atau mengikatkan diri dengan materi, kekayaan atau uang yang mungkin dia kumpulkan. Karena itu, peringatan Yesus ini juga cocok untuk kita. Mau mengingatkan kita akan keterikatan kita pada uang, kekayaan atau materi. Ketika Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, pernyataan yang menggemparkan para murid. Lalu mereka balik bertanya dengan nada hampir putus asa, "Jika seperti itu, siapakah yang diselamatkan?" Tuhan menjawab mereka, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil." Apa maksudnya?
bahwa karya keselamatan Allah ya fokusnya bukan pada materi yang makin hari makin bertambah, tapi karya keselamatan, karya kerajaan Allah itu fokusnya pada kepenuhan cinta. Cinta kita makin penuh akan Allah, cinta kita makin penuh dengan sesama. Nah, itu yang lebih penting. Bukan kita fokus untuk menambah kekayaan dari waktu ke waktu, tapi fokus dengan menambah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada sesama kita. Maka ya pernyataan ya, unta lebih gampang masuk kerajaan surga ini, ya, masuk ke dalam lubang jarum ini mengingatkan kita supaya kita juga ya hati-hati dengan materi. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat Efesus dia mengatakan begini. Sebaiknya dalam kelemahanmu kamu mengingat bahwa dalam kelemahan ya, kuasa Allah bekerja jauh lebih unggul daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Maka dia katakan, berdoalah begini. Aku dapat melakukan atau menanggung segala perkara karena yang Maha Kuasa yang memberikan kekuatan. Mungkin doa inilah yang mungkin menginspirasi ya para santa-santa, para martir. Mereka ya menyerahkan nyawa dalam kelemahan mereka, mengambil sikap seperti itu, maka mereka memberikan kekuatan iman dan kekuatan cinta kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.